怕是被腐蚀的连渣都不剩。西南方就这片毒林十分古怪。是在炼丹？向来就是随手一抓，用不着。材料不太够，只能简单炼。修真界最好的避毒丹，服用下去，在里面待个180年。这炼丹是想练便能随便练的。姑娘。 应该是变异的四眼红毒。毒株也太多了。这可值好多钱呢！小心！怎么了？师傅会不会夸我呢？ 哎呀，我忘了，我还抱着个人。这股气息，他来了。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua 100,000 Years of Gas Refining bagian ke-6 episode ke-9, yang dimana pada video sebelumnya Su Yang bersama Tim Feng dan juga King Shu berhadapan dengan rombongan Zhao Long yang sedang membuka segel gua yang menyimpan harta milik Su Yang ribuan tahun lalu. Su Yang menghadapi Zhao Long dengan perlombaan kesaktian siapa yang lebih hebat dengan mencoba membuka segel dari gua itu. Untung saja perlombaan tersebut dapat Su Yang menangkan dengan membantu Tim Feng membuka segel itu. Dan karena Su Yang menang, Su Yang mendapatkan semua harta milik rombongan Zhao Long. Ditambah lagi di dalam gua itu Su Yang menemukan salah satu pedang lamanya yang sudah lama berumur ribuan tahun. Dan pedang tersebut diberikan kepada King Shu. Namun Zhao Long berniat ingin merebut pedang tersebut dengan bertarung melawan Su Yang. Untungnya Su Yang dapat dengan mudah melenyapkan Zhao Long dengan hanya satu jentikan saja, dan itu merupakan ending dari episode sebelumnya. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita melanjutkan cerita terbaru kali ini. Cerita berlanjut dengan Su Yang, King Shu, Tim Feng dan juga Sunny yang sedang pergi memasuki hutan beracun, yang dimana sekarang mereka melewati tanaman beracun yang sudah Sunny yang selidiki. Di sana Su Yang membuat sebuah pil obat anti racun dengan tanaman tersebut. Hal ini membuat Sunny yang kaget karena Su Yang dengan santai mengambil tanaman beracun dan merubahnya menjadi obat. 怕是被腐蚀的连渣都不剩。西南方就这片毒林十分古怪。 是在炼丹？向来就是随手一抓，用不着。材料不太够，只能简单炼。修真界最好的避毒丹，服用下去，在里面待个180年。这炼丹是想练便能随便练的。Su Yang menyampaikan jika pil tersebut akan membuat mereka bertiga tahan dari segala racun. Sanyang yang melihat itu masih belum percaya jika Su Yang dapat dengan mudah membuat pil anti racun terbaik di dunia. Lalu mereka bertiga pun memakan pil tersebut. Di tengah perjalanan mereka, Su Yang kebingungan dengan hutan yang mereka masuki karena hutan tersebut dipenuhi oleh gas beracun, tapi entah mengapa banyak makhluk hidup yang tinggal di hutan ini. Lalu tiba-tiba saja dari atas pohon banyak sekali laba-laba beracun yang muncul mendekati mereka. King Shu yang tidak tahan melihat laba-laba langsung mendekati Su Yang dan memegang lengan Su Yang. Su Yang pun dengan segera membasmi semua laba-laba tersebut dengan hanya satu kali jentikan saja. 应该是变异的四眼红毒。毒株也太多了。
这可值好多钱呢。 yang membuat semua laba-laba tersebut terbakar. Semua laba-laba yang terbakar dirubah oleh Su Yang menjadi tanaman obat yang seketika membuat King Shu bersemangat mengumpulkan semua pil tersebut. Hal ini membuat Su Yang kebingungan karena barusan King Shu kelihatan ketakutan. Namun setelah melihat pil obat membuat King Shu bersemangat untuk mengumpulkannya. Di lain sisi di dalam hutan terlihat ada seorang gadis kecil yang sedang duduk di bawah pohon. Yang lalu ada seekor ular peliharaannya memberitahu kalau ada seseorang yang sedang masuk ke dalam hutan, membuat si anak kecil tersebut bersemangat. Tidak lama kemudian di saat Su Yang bersama muridnya masuk hutan lebih dalam, anak yang tadi mengawasi Su Yang tiba-tiba saja lari ketakutan dikejar oleh para monster. Dengan segera King Shu bersama Ting Feng datang menolong gadis itu. Tetapi San Yang melihat gadis tersebut kebingungan karena mereka sekarang sedang berada di dalam hutan beracun. Bagaimana bisa ada seorang anak kecil yang berani masuk? San Yang curiga kalau ini merupakan jebakan. Tetapi Su Yang lebih memilih untuk melihat apa yang direncanakan oleh anak tersebut, yang dimana gadis itu bernama Kong Yan. Kong Yan yang melihat King Shu bersama Ting Feng datang mendekati dirinya mulai mengeluarkan senyuman licik. Dengan segera King Shu membawa gadis tersebut pergi menjauhi dari kejaran monster. Sedangkan Ting Feng maju menghadapi para monster tersebut. Di saat pertarungan Ting Feng melawan monster itu, Kong Yan melihat ke arah Su Yang dan ia takjub melihat ketampanan Su Yang. Namun ia merasakan jika Su Yang masih berada di ranah pemurnian. Tetapi di saat itu ia melihat Su Yang mengeluarkan sebuah bola kecil dan seketika bola tersebut meledak sampai membuat monster itu hancur tak tersisa. Kemudian San Yang menanyakan kepada gadis tersebut kenapa bisa ia berada di hutan yang sangat berbahaya. Kong Yan menjawab jika dirinya berada di sini tanpa ia sadari karena beberapa bulan yang lalu ia tiba-tiba saja terbangun di dalam hutan ini, dan setelah itu ia selalu dikejar oleh para monster, kata Kong Yan, yang dimana perkataan Kong Yan hanya sekedar akal liciknya saja. Su Yang entah mengapa merasa tidak asing dengan gadis tersebut dan ia sepertinya mengenali gadis itu. Untuk mengetes dugaan Su Yang meminta kepada gadis itu untuk mengantarkan dirinya pergi ke daerah hutan yang memiliki tempat paling beracun. Kong Yan yang mendengar permintaan Su Yang justru senang karena sadar jika mereka semua tidak akan sanggup menahan gas beracun tersebut, dan ia dengan senang hati menyampaikan akan mengantarkan mereka semua ke sana. Namun karena sekarang kaki Kong Yan sedang kesakitan, Su Yang meminta kepada Ting Feng untuk menggendong Kong Yan, dan dari arahan Kong Yan mereka memulai berjalan menuju ke tempat beracun tersebut. King Shu merasa aneh melihat gurunya yang tiba-tiba saja membutuhkan bantuan orang lain untuk mencari sumber gas beracun. Padahal tadi gurunya bisa merasakan sendiri dari mana gas beracun tersebut berasal. Kemudian di perjalanan mereka, Kong Yan yang berada di pangkuan Ting Feng mulai kebingungan kenapa Ting Feng tidak keracunan setelah menyentuh dirinya, karena Kong Yan sendiri lahir dari gas beracun. Kong Yan jadi berpikir jika Ting Feng ini merupakan jodohnya yang telah ditakdirkan, yang padahal Ting Feng bisa kebal dari racun berkat pil yang tadi dibuat oleh Su Yang di awal sebelum mereka masuk ke dalam hutan. Namun tiba-tiba saja ada monster kadal yang berlari datang ke tempat mereka untuk menyerang Su Yang. Ting Feng dengan refleks membuang Kong Yan dan datang melindungi Su Yang. 怎么，师傅会不会夸我呢？哎呀，我忘了我还抱着个人。 Setelah menolong Su Yang, Ting Feng jadi berharap atas pujian dari Su Yang serta yang lain. Namun Su Yang bersama yang lain justru kesal melihat Ting Feng yang secara enteng membuang Kong Yan, sampai membuat Kong Yan terbentur di atas batu. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja mereka semua menyium aroma nafas dari binatang buas yang sangat menyengat. Dan ternyata nafas tersebut berasal dari seekor naga. Dan sangat disayangkan setelah kemunculan dari naga tersebut, cerita dari serial Donghua 100,000 Years of Gas Refining bersambung. 这股气息，他来了。
Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 怕是被腐蚀的连渣都不剩。西南方就这片毒林十分古怪。是在炼丹？向来就是随手一抓，用不着。材料不太够，只能简单炼。修真界最好的避毒丹，服用下去，在里面待个180年。这炼丹是想炼便能随便炼的。